Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman, hari ini saya lagi di rumah. Kebetulan lagi santai. Jadi kita sharing-sharing beberapa kejadian yang terjadi di garasi taksi. Jadi hari ini saya mau cerita ke teman-teman. Ada kejadian yang ya mudah-mudahan nggak terjadi sama teman-teman lah. Nah, jadi ini modus penipuan yang biasa terjadi di jual beli mobil atau di gade-gade mobil. Jadi buat teman-teman yang mau mobil tapi dengan harga murah, ya agak berhati-hati, terutama untuk yang gadean ya. Jadi gini ceritanya. Jadi biasanya orang-orang yang mau nipu dengan modus gade itu biasanya begini. Jadi misalnya kita butuh mobil dengan budget yang kecil gitu. Biasanya mereka ngasih untuk digade. Jadi biasanya ini nggak mau jual beli nih. Misalnya oh gade aja gitu. Nah jadi ada orang nawarin nanti, om ini ada mobil nanti digadein misalnya 40 juta misalnya, Xenia dengan bla 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 segala macam dan tanpa BPKB. Jadi ciri-ciri mobil yang bermasalah untuk gadean adalah tidak ada BPKB. Nanti alasannya apa? Alasannya mobilnya masih di leasing. Contoh misalnya, om nanti tenang aja nih, rincian cicilannya tinggal 2 kali lagi, bla dengan segala macam alasan dan lain-lain. Akhirnya kita tertipu, akhirnya kita percaya bahwa mobilnya masih di leasing. Dengan kepercayaan itu kita kasih uang, misalnya kita kasih uang 40 juta pleng misalnya, udah dikasih. Akhirnya mobil yang kita ambil kan, ada di rumah dengan ya syukur-syukur ada perjanjian. Kadang-kadang perjanjiannya juga nggak ada, ini kebanyakan kejadian. Akhirnya selang biasanya ini mobil yang pertama itu bagus karena biasa kita cek segala macam, ternyata benar. Misal kita ada ke leasing pun biasanya benar, bisa kita cek segala macam. Nah biasanya modus yang paling nih banyak banget ketipu itu di mobil kedua. Jadi setelah mobil pertama datang 1 bulan 2 bulan aman, nggak ada masalah, orangnya akan nawarin lagi mobil yang kedua. Misalnya setelah kita Xenia, kita dimintain uang lagi, misalnya tadi 40 juta ya, om ada lagi nih, lebih bagus mobilnya, lebih keren, lebih mantap ya. Misalnya dikasih Kijang Innova, misalnya om ada Kijang Innova nih, om bisa lebih enak, cuma nambah 20 juta kok misalnya, atau 30 juta, berarti kan tadi 40, jadi cuma 70 juta dapat Innova yang terbaru misalnya. Nah itu modusnya kan kita jadi, ya juga ya, nambah 30 juta kita bisa megang Innova yang baru. Kita punya Innova, mobilnya juga punya mobil Innova yang bisa kita pegang, uang kita nggak hilang. Nah itu modusnya pasti begitu. Akhirnya datanglah, oke, setuju, deal, kemudian langsung lah mobil datang bla bla segala macem. Nah ternyata setelah 1 bulan kemudian, bahkan 2 minggu kemudian, datanglah dari polisi, dari debt collector, terus dari mana lagi, dari pemilik, datang ke kita bahwa mobil itu ternyata mobil rental, ternyata mobilnya masih nunggak. Jadi mobil itu rata-rata mobil yang udah nunggak berbulan-bulan, habis itu direntalin, ya kan, direntalin ke beberapa orang nih. Misalnya pokoknya ntar udah ini modusnya selesai segala macem, ya udah mobil diambil, kita udah nggak punya apa-apa lagi, kita udah nggak punya kekuatan hukum karena itu punya leasing, yang datang juga polisi, rental, dan seolah-olah kadang-kadang ya wallahualam seperti mereka ini komplotan lah, seperti komplotan yang gade ya, kalau polisinya kan dia dampingin, saya nggak paham lah di situ. Tapi kalau yang yang gade ini dia seperti komplotan. Jadi memang udah berkomplot, beberapa juga sudah ketangkap dan memang modusnya seperti itu. Dan banyak banget. Jadi teman-teman hati-hati buat yang pengen punya mobil tapi gade.
jangan pernah gade mobil tanpa lihat BPKB. Satu, kalaupun memang terpaksa, teman-teman bisa lihat dulu, oke, fotokopi, lihat fisiknya, mungkin itu masih oke lah kalau memang teman-teman mau gade. Tapi kalau misalnya mau gade tanpa BPKB, cuman ngasih surat rincian, misalnya rincian cicilannya, saya jamin itu 80-90% itu penipuan. Jadi hati-hati teman-teman buat yang mau gade. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Kalau mau punya mobil, mau gade, bukan punya mobil ya, mau pengen ada mobil tapi nggak mau beli, maunya gade misalnya karena kebutuhannya misalnya sebentar, ya teman-teman pastikan itu aman, pastikan aman, lancar. Jadi teman-teman, jadi lanjut, tadi ada iklan. Yang pertama, kita ini pertama teman-teman jangan pernah gade kalau nggak ada BPKB. Yang kedua, pastikan bahwa mobilnya juga aman, bukan hasil curian. Ketiga, ya enaknya yang deket-deket aja. Itu untuk supaya teman-teman nanti nggak kena tipu untuk mobil-mobil gadean. Ini pernah terjadi di lingkungan kita, di saudara, di tetangga. Mudah-mudahan gak terjadi ke teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita sharing lagi modus-modus penipuan yang biasa terjadi di bengkel, di garasi taksi lah, yang memang karena kita kan garasi taksi. Jadi pengalaman-pengalaman kita sharing ke teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.